Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelas 12 IPS 1 akan menjelaskan bagaimana penjelasan bab 2 mengenai permasalahan fikih, yakni sumber hukum Islam mutafaq dan muktalaf. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Izul Islami Mahfud, nomor absen 22. Dan saya Komarul Isom, absen 28. Jadi di sini kita akan merangkai seperti podcast ya, Mas? Iya. Ya, jadi di sini tuh kita akan menjelaskan tentang bab ini seperti halnya podcast. Nah, jadi yang pertama yakni sumber hukum Islam mutafaq. Jadi apa sih pengertiannya? Jadi sumber hukum mutafaq itu adalah sumber hukum yang telah disepakati oleh para ulama. Berarti kalau semisal sumber-sumber hukum yang tidak disepakati ulama itu nanti gimana cara agar bisa mendapatkan sumber hukumnya? Ya, kita akan mencari sumber hukumnya itu dengan dasar-dasar sumber hukum seperti Al-Qur'an dan juga hadis. Nah, sumbernya dari mutafaq ini kalau boleh tahu apa saja? Sumbernya dari mutafaq itu kita bisa melihat sumbernya dari Al-Qur'an, dari Al-Hadis. Nah, berarti begitu ya. Jadi kalau kita semisal belum menemukan sumber hukum yang jelas, kita bisa melihat Al-Qur'an maupun hadis. Ya. Nah, Al-Hadis itu seperti apa sih, Mas? Atau hadis dengan sunnah kan berbeda. Ya. Nah, kalau hadis itu apa, kalau sunnah itu apa? Jadi gini, kalau hadis dengan sunnah itu kan berbeda. Jadi sunnah itu adalah perbuatan-perbuatan yang ada pada hadis. Jadi sumber hukum hadis itu menjelaskan tentang sunnah-sunnahnya. Jadi begitu. Oh, jadi begini teman-teman. Jadi kalau hadis itu nanti larinya ke sunnah. Ya. Nah, dari setiap perbuatan sunnah dari Rasulullah itu nanti kan dijelasnya dari hadis. Jadi setiap perbuatan sunnah itu mungkin berkaitan dengan Rasulullah ya. Tapi mungkin ada juga kan sunnah-sunnah seperti yang belum terlaksana itu kan sepertinya ada. Ya, itu ada. Kalau sunnah-sunnah yang belum terlaksana itu merupakan cita-cita Rasul, keinginan Rasul, seperti halnya puasa. Waktu Rasul mau puasa itu kan puasa apa? Ya, puasa 9 Muharram itu ternyata Rasul umurnya itu ya tahun depan mau puasa, ternyata umurnya tidak sampai ke situ, akhirnya nggak kesampaian. Tapi umatnya bisa menjalankan cita-citanya apa yang dicita-citakan oleh Rasul. Jadi begitu teman-teman, untuk untuk mutafaq itu seperti itu. Dan juga ada Al-Qur'an merupakan firman-firman dari Allah, dalil-dalil dari Allah yang nanti menjadi tuntunan umat manusia ya, seperti kita ini, dan juga menjadi pedoman dasar dalam menetapkan hukum ya, Mas. Jadi untuk Al-Qur'an sendiri, apa sih pengertian terperinci dari Al-Qur'an itu? Jadi Al-Qur'an itu merupakan kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril, yang dimana saat kita membacanya itu adalah bernilai ibadah kan ya? Ya, ibadah. Nah, kalam Allah berarti kalam Allah ini diturunkan kepada Nabi Muhammad itu bagaimana? Apakah langsung seluruhnya atau bagaimana? Gini, kalam Allah itu diturunkan kepada Nabi Muhammad itu bukan berupa tulisan, bukan berupa ucapan ataupun lain sebagainya. Tetapi yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu adalah merupakan pemikiran. Merupakan ide yang sama malaikat Jibril itu sama Allah itu dikaruniakan kepada Nabi Muhammad. Begitu. Lewat perantara malaikat Jibril. Nah, kan ada istilah berangsur-angsur. Berangsur-angsur ini bagaimana? Yang istilah berangsur-angsur dan juga ada yang ketentuan dari malaikat langsung dari Allah begitu. Kalau berangsur-angsur itu berarti Al-Qur'an itu berangsur-angsurnya itu berangsur-angsur
berangsur-angsur mengikuti zaman. Ya. Oh, berarti mengikuti Rasulullah selama hidup itu ya. Kan kalau nggak salah atau yang seperti kita tahu, kita pelajari kan selama 22 tahunan ya. Al-Qur'an itu diturunkan kepada Nabi Muhammad. Itu juga turunnya Al-Qur'an juga itu karena ada sebuah peristiwa. Jadi setiap peristiwa yang ada di zaman Rasulullah, turunlah kitab satu persatu, turunlah surah, ayat dan juga perbuatan-perbuatan lainnya yang bersinggungan dengan kejadian tersebut. Benarkah begitu? Ya, benar seperti itu. Nah, jadi itu teman-teman bagian dari pengertian Al-Qur'an. Kalau al-hadis tadi kan kita sudah membahas juga Membahas ya. juga. Al-hadis itu seperti apa. Jadi kita ulangi lagi. Hadis dengan Ya, sunnah. hadis dengan sunnah jadi itu berkaitan. Jadi kalau semisal mungkin ada teman-teman yang hadisnya atau sebuah perbuatan baik, namun tidak ada hadisnya, itu bagaimana kita menyikapi? Kan sekarang banyak seperti itu. Misalnya saja seperti membuat uang kan nggak ada hadisnya. Bahkan zaman Rasulullah itu kan membuat uang pakai untuk bertransaksi kan dirham, emas. Kalau sekarang kan kita pakai uang. Nah, itu berarti penetapan hukumnya bagaimana? Kalau begitu itu kan di zaman Rasulullah kan nggak ada. Kalau uang-uang seperti uang-uang itu kan berupa logam, berupa emas, berupa perak. Tetapi itu kan juga merupakan suatu kebaikan bagi umat pada masa sekarang. Dan itu namanya hukumnya itu adalah suatu kemaslahatan yang dinamakan al-mursalah, Musalah. yaitu al-mursalah itu hukumnya. Jadi itu merupakan suatu kemaslahatan yang baik, tetapi tidak ada pada zaman Rasulullah. Dan itu juga sebenarnya kalau dikatakan bid'ah juga bid'ah, tetapi bid'ahnya itu mengarah kepada bid'ah yang baik. Ya, jadi begitu teman-teman, sesuatu yang memang tidak pernah ada di zaman Rasul. Misal seperti uang tadi ya, uang, kemudian sekolah, seragam, bahkan HP pun kan nggak ada di zaman Rasul. Tapi selagi itu berpengaruh baik untuk kemaslahatan umat di dunia ini, kenapa tidak dilakukan? Selagi itu baik dan tidak melanggar norma-norma agama maupun sosial ya, Mas. Ya, di sini juga ada dasar kehujahan al-hadis dan kedudukannya sebagai sumber hukum. Ini menurut literatur di dalam buku fikih yang kita pahami ini, kita ini juga banyak menjumpai ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis yang isinya itu memberikan pengertian hadis dan juga sumber hukum Islam selain Al-Qur'an yang wajib kita ikuti dan juga kita amalkan baik dalam perintah maupun larangannya. Itu seperti ada dalil Al-Qur'an, kemudian dalil al-hadis, lalu kesepakatan ulama. Nah, kesepakatan ulama atau ijma ini kalau kita bahas lebih mendalam bagaimana pengertian dari kesepakatan ulama atau ijma ini? Bisa jelaskan? Jadi kesepakatan ulama atau ijma itu adalah merupakan kesepakatan umat Islam dalam mempercayai, menerima dan juga mengamalkan semua ketentuan yang terkandung di dalam hadis. Nah, itu gimana maksudnya? Jadi gini, saat ada hadis dan di situ kita kan sebaiknya harus diamalkan, harus menerima hadis itu dengan baik. Nah, di saat kita menerima dan juga mengamalkannya itu, kita pastinya juga akan percayakan pada sumber hukum hadis itu. Nah, di situ nantinya akan ada sebuah kesepakatan yang harus kita sepakati mengenai hadis tersebut. Jadi sebuah pemecahan masalah ya lebih tepatnya ketika sebuah hukum belum ditemukan. Dan juga pengertian ijma itu kan di sini menurut etimologi bahasa itu kata benda verbal dari kata ajma'a, memutuskan dan menyepakati. Jadi sudah jelas kalau ijma ini memutuskan atau menyepakati yang dimana itu seluruh ulama ya, Mas. Ya. Seluruh ulama. Mungkin seperti di Indonesia contohnya itu seperti apa? Mungkin seperti penetapan tentang puasa mungkin ya, seperti puasa kan berbeda-beda biasanya.
Kan itu nanti seluruh ulama bersepakat gimana enaknya puasanya. Kan jelasnya kan setiap daerah seperti Arab Saudi dengan Indonesia itu teman-teman itu ada perbedaan puasa, perbedaan waktu puasa. Pernah itu di Arab Saudi hanya 29 hari, di sini 30 hari, kemudian juga bertukar balik seperti itu. Tapi itu semua dikembalikan lagi ke fatwa ulama melalui jemaah tadi itu. Jadi sebuah kesepakatan yang sudah didasarkan atau sudah disepakati oleh seluruh ulama di dunia ini. Benar seperti itu? Ya seperti itu. Jadi ijma itu adalah merupakan sebuah kesepakatan lah ya, sebuah kesepakatan yang disepakati oleh kita untuk menyepakati beberapa persoalan ataupun peristiwa-peristiwa. Nah, ijma sendiri kan ada dua tuh, ijma syariah dan juga ijma sukuti. Ya benar. Ijma syariah, ijma syari dan juga ijma sukuti. Apa sih pengertian dari ijma syari? Ijma syari itu adalah sesuatu yang sudah jelas, ijma yang sudah jelas. Jadi ulama-ulama itu memaparkannya, menyepakatinya atau memaparkannya itu secara jelas, dan terbuka ya. Lalu baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan. Ya untuk sukuti sendiri berarti bagaimana? Itu berarti kan secara hanya sebagian orang saja mungkin. Iya, kalau sukuti itu hanya sebagian mujtahid, yang memaparkan pendapat-pendapatnya secara terang dan jelas. Berarti untuk bisa kita telah lebih dalam teman-teman, berarti untuk ijma syari ini kan mengikat hukumnya berarti ya. Dia mengikat karena sudah ada kesepakatan dari ulama-ulama yang ada. Nah, kalau yang sukuti kan ini berarti tidak ada ikatan tertentu. Jadi terserah, ada yang mau ikut silakan, ada yang tidak juga silakan. Mungkin seperti itu ya. Lalu ada kias. Nah, kias ini merupakan unsur fikih yang sangat kental terutama untuk di masa-masa sekarang ini dalam menentukan permasalahan ya. Kias sendiri itu adalah menyamakan atau mengukur sesuatu dengan yang lain. Jadi di saat kita mempunyai suatu persoalan atau permasalahan, itu nanti kita cara menyelesaikannya itu dengan menyamakan atau mengukurkannya itu dengan masalah-masalah yang lain yang didasari dengan hukum. Nah, lalu rukunnya kan yang seperti kita pelajari itu ada 4 rukun ya kalau nggak salah. Yakni ada al-aslu, kemudian ada illah, lalu ada al-fa'un, lalu hukum. Nah, itu kan dari kejadian. Nah, kejadian yang belum ditentukan hukumnya ya. Kemudian ada juga kejadian yang hukumnya sudah ada baik dalam Al-Qur'an maupun hadis. Lalu ada illah. Illah ini dasar hukum dari asal. Jadi illah ini adalah kembali lagi ke bagian hukum awal tadi ya, ke bagian kejadian awal, kemudian ada penetapan hukum asal. Nah, jadi begitu. Mungkin lebih enaknya atau biar teman-teman paham itu bagaimana pengurutannya seperti apa dan juga contoh permasalahan dalam menetapkan hukum ini seperti apa. Atau contoh hukumnya sih bisa seperti hukum narkoba dan hammer itu gimana, kan berbeda keduanya. Kan hammer ada di zaman Rasul, sedangkan narkoba belum ada kan. Jadi nanti bagaimana ilahnya kemudian hukumnya. Kejadian sing wis kurang, ini kejadian yang belum ada hukumnya. Jadi seperti al-aslu itu kan adalah kejadian yang sudah disebutkan dan ditetapkan bagi Firaun karena ilatnya itu sama. Jadi adalah merupakan hukum asal. Seperti halnya khomer. Khomer itu nanti kan hukumnya itu akan kembali ke hukum asal. Iya, hukum asal. Terus di faru itu juga ada hukumnya. Hukum yang belum ketemu ya? Ya, hukum yang belum ketemu bagaimana cara menyikapinya itu seperti halnya narkoba. Itu kan di zaman Rasulullah itu kan belum ada juga. Belum ada seperti obat-obatan terlarang kan adanya hanya minuman keras. Minuman keras hanya itu khamar. Ilah itu sifatnya ya, sifatnya seperti apa, memabukkan atau membuat kita hilang akal atau bagaimana. Nanti hukumnya bagaimana, sama-sama haram atau tidak itu di terakhir ya, hukum. Ya. Di penetapan hukum. Nah, jadi itu juga salah satu contoh. Selain itu kan juga ada contoh seperti
hukum al-aslu seperti hukum junub ya. Junub lalu disamakan dengan haid. Kan boleh kan kalau haid kan katanya boleh megang Al-Qur'an. Kalau junub itu enggak boleh. Padahal itu sama-sama hadas besar. Kan biasanya ulama-ulama itu ada yang sepakat iya enggak apa-apa, ada yang tidak karena sama-sama hukum besar. Mungkin kalau yang enggak sepakat mungkin seperti ketika seseorang wanita atau seorang perempuan haid namun dia mempunyai niatan menghafal Al-Qur'an mungkin ya, atau melakukan sesuatu yang sekiranya itu memang harus ia lakukan ya, seperti tadi menghafalkan Al-Qur'an, mungkin itu menjadi pembatasan tertentu untuk orang yang haid. Mungkin jika ada yang was-was mungkin kembali lagi mungkin ke orangnya Ya, masing-masing. kembali lagi ke orangnya masing-masing. Seperti halnya saat kita was-was dalam dalam rukun sholat misalnya, dalam rukun sholat, dalam rokaat sholat ketika kita merasa was-was, ini rokaat kita tiga atau sudah empat, itu nanti akan kembali kepada diri kita. Kalau misalkan kita was-was tentang rokaat kita 3 atau 4, lebih baik kita menambahkan rokaat tersebut. Ya. Nah itu juga macam-macam kias itu juga ada 3. Ini ada kias aula, lalu kias adna, kemudian juga ada kias musawi. Nah kias aula ini bisa diartikan itu kias yang hukum cabangnya itu lebih kuat ya. Hukum cabangnya itu kias aula ini hukum cabangnya itu lebih utama atau lebih kuat daripada hukum pada asal. Jadi seperti kandungan dosa atau bukan dosa ya, seperti kandungan kepatenan hukumnya itu lebih kuat ke yang cabang daripada yang asal. Padahal yang dicari kan yang cabang ya, tapi kok yang cabang lebih kuat itu biasanya ada yang seperti itu juga. Seperti itu juga kan, misal contohnya kan perkataan ya, seperti itu perkataan. Kemudian juga ada kias musawi. Nah kias musawi ini hukumnya itu sama-sama kuatnya baik dari cabang maupun asal, jadi sama-sama memiliki kekuatan hukum yang sama, jadi juga bisa ditentukan dengan baik atau dengan mudah. Ini biasanya yang mudah ya di musawi ini, soalnya sama-sama kuatnya. Nah ada juga yang ini juga mudah menentukannya, nih kias adna, dimana kias ini tuh hukum cabangnya itu lebih lemah, bahkan lebih lemah. Berbeda dengan kias yang awal tadi ya, kias aula kan lebih kuat. Nah kalau ini lebih lemah, namun hukum asalnya lebih kuat. Jadi untuk menentukan itu lebih mudah dan lebih enak juga, begitu kan? Ya, soalnya di sini itu kan posisinya itu hukum asalnya yang lebih kuat daripada hukum cabangnya. Nah jadi begitu teman-teman. Ada juga sebab-sebab apa sih kenapa harus ada kias? Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi adanya kias? Ada beberapa di literatur yang kita baca ini, setidaknya ada 3 ya. Bisa dibacakan? Jadi di sini tuh sebab-sebab dilakukannya kias itu ada 3. Jadi saat kita melakukan kias itu ada sebabnya. Yang pertama yaitu adanya persoalan yang harus dicarikan statusnya di hadapan hukum, status hukumnya. Yang kedua yaitu nas baik yang berupa Al-Qur'an maupun Al-Hadis telah berakhir dan tidak turun lagi. Jadi nas yang baik itu sebaiknya kita berdasarkan pada Al-Qur'an dan juga hadis. Kejadiannya ya, Iya. apa yang terjadi. Yang ketiga yaitu adanya persamaan ilat atau Sifat. biasa kita kenal dengan sifat tadi. Sifat yang antara peristiwa yang belum ada dan hukumnya dengan peristiwa yang hukumnya telah ditentukan oleh nas. Nah, ya jadi gitu teman-teman. Ada tiga persoalan tadi. Kenapa sih kok bisa ada kias itu? Kok bisa dibentuk kias? Kok bisa munculnya kias itu? Seperti ada tadi ini persoalan-persoalan ya. Persoalan-persoalan yang belum ketemu hukumnya. Kemudian sebuah hukum yang belum ada ketentuannya, itu nanti dibahas lebih lanjut. Terutama kan kalau kita mengambil dari Al-Qur'an maupun Al-Hadis kan itu universal ya. Universal kan bisa berkembang di zaman kapanpun. Padahal Al-Qur'an seperti kita tahu sudah sekitar 1000 tahun lebih ya. Tapi masih sangat relevan untuk zaman-zaman sekarang ini. Masih bisa kita sama-samakan. Ya walaupun akhir-akhir ini kita memang tahu kalau orang membaca Al-Qur'an itu seperti ditinggalkan atau bahkan jarang sekali
ada pemuda-pemudi yang ke masjid untuk membaca Al-Quran. Mungkin ini adalah keprihatinan yang harus kita kembalikan ya ke apa? Ke sifatnya kembali atau kepada zaman-zaman dulu, zaman Rasul, di mana pemuda-pemuda itu giat membaca Al-Quran dan juga menghafal dan juga memaknai makna itu. Karena gini, pada waktu itu juga pada zaman sekarang ini kan juga kita terganggu dengan masalah-masalah kehidupan, berkembangnya teknologi dan juga apa? Informasi-informasi dari luar itu kan juga sangat mengganggu sehingga kita merasa malas gitu. Malas untuk membaca Al-Qur'an dan juga apalagi untuk menghafalkannya. Nah, itu merupakan hukum mutafak di mana hukum tersebut sudah ada kesepakatan dari ulama. Nah, sekarang kita masuk ke bagian kedua, yakni hukum Islam muktalaf. Bisa dijelaskan muktalaf itu? Nah, kalau mukhtalaf ini yaitu merupakan sumber hukum Islam yang tidak disepakati ulama. Jadi belum disepakati oleh ulama hukum Islamnya itu. Yaitu seperti ada ada istisan, ada istihab, kemudian juga ada maslahil mursalah ya yang tadi kita singgung ya, ada seperti itu. Nah, di sini ada istisan itu di mana menganggap baik atau sedang menurut istilah, yakni di mana berpindahnya seorang mustahid dari hukum yang dikehendaki oleh qiyas jali atau qiyas yang jelas kepada hukum yang dikehendaki oleh qiyas khafi atau sama-sama. Jadi ini berpindahnya sebuah hukum dari yang tadinya itu jelas, lah kok tiba-tiba berpindah ke sesuatu yang samar-samar atau sesuatu yang kurang tentu penjelasannya, mungkin akibat ada permasalahan ya. Benar seperti itu. Iya. Jadi sesuatu yang sebelumnya jelas itu menjadi samar-samar karena suatu permasalahan, dan juga bisa menjadi suatu hukum yang umum atau biasa disebut dengan hukum kuli. Kalau yang samar-samar tadi bisa juga hukum jali. Disebut dengan khafi. Ya. Lalu kedudukan sebagai sumber hukum Islam itu jumhur ulama bahkan juga sebagian bahkan menolak baik dari golongan Hanafiyah itu membolehkan. Lalu dari golongan lainnya itu juga ada yang menolak. Jadi bagaimana sih kita menyikapi kalau ada yang seperti ini, Mas? Kan ini bisa memecah umat, sama-sama Islamnya terpecah belah karena berbeda hukum. Itu gimana kita menyikapi? Dengan tangan atau dengan kepala dingin, bukan dengan kepala panas, alias bukan dengan cara yang salah lah. Istilahnya kepala dingin itu kita berbuat dengan benar untuk mendamaikan pihak-pihak yang berseteru. Itu gimana cara untuk supaya mereka rukun walaupun berbeda hukum? Nah, kalau cara untuk mendamaikannya itu walaupun mereka berbeda hukum, yang pastinya kita harus mencari bagaimana hukum-hukum yang kuat yang sesuai dengan Al-Qur'an dan juga hadis-hadisnya. Dan di sini tuh kan juga ada hukum yang samar-samar maupun juga hukum yang umum. Nah, itu kita harus bisa menyikapinya. Bagaimana kita harus menyikapi tentang hukum-hukum yang samar, tentang hukum-hukum yang umum. Hukum yang umum itu kan berarti yang secara hukumnya itu sudah menyebar kan? Ya, sudah menyebar. Nah, itu kita harus bisa menyaring mana yang baik dan juga yang buruk. Nah, kemudian ada hukum istishab, yakni di mana mengambil hukum yang sudah ada ketetapannya yang nanti digunakan untuk hukum-hukum selanjutnya. Misal seperti berwudu. Ya kan, kalau misal Mas Marul berwudu, namun beliau sudah berwudu tetapi kok setelah itu mamang. Nah, itu nanti yang diambil belum berwudu lagi, soalnya nanti takut memang belum berwudu ya. Itu nanti diambil seperti itu. Kalau semisal lupa atau gimana nanti ngambilnya yang belum berwudu, itu bisa dikatakan hukum istishab. Karena hukum di mana seorang itu masih bingung menentukan apakah dia sudah berwudu atau belum. Jadi hukum istishab itu hukum yang memang sudah ada tapi diambil lagi kesimpulan hukum tersebut. Lalu untuk macam-macamnya di sini ada asliyah, yaitu asalnya suatu hukum itu dianggap
tidak ada. Dianggap tidak ada sehingga ada dalil yang menyebutkan tentang ketentuan-ketentuannya. Lalu ada asyifa, yaitu menguatkan tetap berlakunya suatu sifat di mana sifat itu berlaku pada suatu ketentuan hukum sampai sifat itu mengalami perubahan konsekuensi logis. Lalu yang ketiga ada istishab itu. Ada istishab al-hukmi yang ketiga ya, yaitu menguatkan tetap berlakunya suatu hukum boleh atau larangan. Nah, kalau masalah yang wudhu tadi itu Masuknya kemana itu kira-kira? itu bisa kita masukkan ke sini juga, ke asliyah itu, karena bisa juga asal hukumnya itu adalah boleh. Misalkan kita tidak merasa waktu kita sebenarnya sudah wudhu, sebenarnya kita itu sudah ngentut, sudah buang angin lah, sudah buang angin. Lalu kita itu tidak merasa kalau kita itu sudah buang angin. Ya sudah, berarti kita jalani saja ibadah kita menganggap bahwa wudhu kita itu belum batal, kecuali ada seseorang yang memberitahu kita bahwa tadi kamu lo sudah buang angin gini-gini. Lah itu kan berarti sudah ketemu hukumnya kan, sudah ketemu alasannya mengapa kita itu batal wudhunya gitu. Nah, kemudian ini ada yang terakhir, yakni yang bagian muslahilul mursalah. Nah, seperti yang kita singgung tadi, bagaimana? Jadi masalah mursalah itu adalah merupakan suatu kemaslahatan tadi ya, yang kita bahas tadi, suatu kemaslahatan yang terlepas. Maksudnya terlepas dari hukumnya. Ya, terlepas dari hukumnya. Jadi suatu kebaikan, suatu permasalahan yang dimana itu tidak ada hukumnya, bahkan tidak dijalankan pada zaman Nabi ya. Seperti halnya tadi yang kita contohkan tadi, masalah mencetak uang. Itu kan tidak ada hukumnya. Boleh atau tidak itu kan tidak ada. Tetapi itu kan merupakan suatu permasalahan yang baik bagi umat pada zaman sekarang. Lalu ada al-urf ya. Al-urf ini sesuatu yang sudah saling dikenal dan dijalankan oleh suatu masyarakat Indonesia menjadi ada. Jadi ini seperti dulu zamannya Wali Songo ya, mungkin sesuatu yang sudah ada. Kan seperti yang kita tahu, Wali Songo kan dulu ketika menyebarkan agama itu kan menggunakan tradisi-tradisi yang sudah ada, menggunakan unsur-unsur yang bahkan tidak ada dengan kaitannya Islam ya. Tapi bagaimana cara Wali Songo, misal seperti Sunan Kalijaga tadi, mengubah cerita wayang yang tadinya dari Sinta dan Rama menjadi cerita-cerita Islami ya. Benar seperti itu. Itu al-uruf bisa kita bisa kita istilahkan seperti itu tadi pokoknya. Lalu ada syar'i man qablana yang diturunkan kepada orang-orang sebelum kita. Nah, ini yang bisa kita bahas. Ini syar'u man qablana itu merupakan suatu syariat yang diturunkan kepada orang-orang sebelum kita. Atau biasanya itu biasa kita kenal dengan ajaran. Suatu ajaran agama yang datangnya itu sebelum datangnya Islam ya. Sebelum datangnya Islam. Tapi ajaran itu baik. Lalu ajaran itu baik pun juga dimasukkan ke Islam juga. Ya, ajaran itu baik sehingga ajaran itu waktu Islam itu datang, ajaran itu dimasukkan ke dalam Islam juga ya. Benar. Seperti haji, kemudian ada kurban ya, sunat. Haji itu kan dari zaman Nabi Ibrahim. Lalu ada kurban. Kurban ini dari Nabi Adam ya, yang pembunuhan. Lalu ada sunat, itu juga bisa beberapa. Seperti nikahan juga bisa termasuk golongan. Ya. Karena dulu nikah ini kan pertama kali Nabi Adam dan Hawa ya, Adam dan Hawa menikah di surga sebelum akhirnya turun di bumi lagi ya, karena ada kesalahan tadi. Jadi yaitu syar'u man qablana, di mana hal-hal yang baik yang diajarkan di masa lalu itu bisa dilakukan di zaman Islam. Lalu ada syafut zari'ah, lalu ada juga mazhab sahabi dan juga dalatul iktiron. Itu dari ketiga tersebut penjelasannya yakni kalau isyar itu jalan yakni jalan atau menutup jalan di mana kita melarang perkara-perkara yang lahirnya boleh karena ia membuka jalan yang pendorong kepada perbuatan-perbuatan yang dilarang.
Jadi begini, ada sebuah mungkin permasalahan ya. Permasalahan tersebut lahir. Tapi lahirnya permasalahan itu menjadi pendorong keburukan. Ya, kepada Mungkin keburukan ini. yang dilarang oleh agama. Ya akhirnya nanti keluarlah dalil ini. Jadiah tadi itu. Yang selanjutnya itu mazhab Syafi'i. Jadi di mazhab Syafi'i ini merupakan suatu fatwa-fatwa para sahabat mengenai berbagai masalah yang dinyatakan setelah Rasulullah SAW wafat. Jadi setelah Rasulullah SAW wafat itu terjadi berbagai masalah yang masalahnya tersebut itu bisa kita bahas melalui fatwa-fatwa para sahabat-sahabatnya ya. Ya, lalu ada yang terakhir ini Dalatul Ikhtiron. Ini Dalatul Ikhtiron ini adalah dalil-dalil yang menunjukkan kesamaan hukum terhadap sesuatu yang disebutkan bersamaan. Jadi sebuah hukum yang dicari persamaannya ya, hukum-hukum permasalahan tadi dicari persamaannya, apa sih persamaannya nanti bisa dimasukkan ke dalam Dalatul Ikhtiron ini. Jadi supaya umat-umat juga tidak bingung. Bahkan Abu Yusuf dari golongan Hanafiyah, Ibnu Nasr dari golongan Malikiyah, dan Ibnu Huriyah dari golongan Syafi'iyah mengatakan dapat dijadikan hujah atau alasan mereka bahwa sesungguhnya At-Tof itu menghendaki musyarakah. Jadi musyarakah ini seperti kesepakatan ya, bisa dikehendaki. Walaupun tadi tidak ada kesepakatan ulama dari mukhtalaf maupun dari mutalaf, itu sebenarnya dari individu masing-masing bagaimana kita menentukan, begitu teman-teman. Ya, jadi Dalalatul Ikhtiron ini merupakan dalil-dalilnya yang menunjukkan bagaimana sih kesamaan hukum tersebut begitu. Ya. Nah, jadi itu sekian podcast atau bincang-bincang tentang fikih bab 2, yakni tentang sumber hukum Islam. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan jika kami juga masih melihat contekan dari buku ya, karena memang kami juga masih dalam proses belajar. Tapi walaupun kita melihat buku, kita juga berusaha mengembangkan. Ya, berusaha mengembangkan dan juga memahami apa isi dari pembahasan yang terdapat. Jadi kami dan teman-teman juga sama-sama belajar, sama-sama mengertilah nanti apa saja yang kita bahas. Nanti teman-teman mungkin juga akan men-searching di internet atau nanti bisa tanya ke gurunya masing-masing ya. Baik, sekian dari kami dari kelas 20 CPS 1. Saya atas nama Muhammad Izzulis Salim Mahfud, absen 22. Dan saya Kumarul Usam, absen 28. Semoga bisa memberikan manfaat untuk semua yang melihat podcast kami ya. Alhamdulillah wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.